warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, khususipun para jamaah haji KPIH Muhammadiyah tahun 2017 ingkang jumlahipun wonten 283 piyantun taun menika ingkang kula hormati jamaah pengajian Ahad pagi sedaya ingkang rawuh ingkang kula hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen ingkang kula hormati ugi alhamdulillah wonten ing enjang menika kita pinanggih sehat wal afiat. Syukur kita ikrar bil lisan sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kalih rahmat salam mugi tetep kaaturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang piyambakipun dados tulodo kangge kula piyan sami kangge tulodo nindakaken tata cara ibadah haji ing mangke, khususipun kados dawuhipun litakhudhu anni manasikakum, supaya sira kabeh nggunakno sangka ingsun olehmu ngibadah haji. Alhamdulillah tahun menika KPIH Muhammadiyah memberangkatkan pembimbingan jamaah haji ingkang jumlahipun kala kula aturaken wonten 283 meh sepertiga saking jamaah haji Kabupaten Sragen. Awit jamaah haji Kabupaten Sragen sedaya wonten 1718 ingkang wafat 3, berarti kantun 1700 gangsal welas. Sing hamil sing dereng mesti mangkate. Soalnya hamil kemungkinan nggih mboten saged mangkat. Pinten sing hamil, Pak? 3. Sing konangan 3. Nah, sing ora konangan dereng pirsa. Nggih menika dados keadaan jamaah haji ngoten menika. Bapak Ibu hadirin ingkang rawuh ingkang kula hormati, KPIH Muhammadiyah nggadahi semboyan anggenipun membimbing jamaah menika supados haji menika leres-leres sesuai kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggadahi niat saking mriki mugi-mugi hajinipun menika sageta nindaki rukun-rukunipun haji, sunah-sunahipun saha wajib-wajibipun haji. Sedaya dipun niati sak saged-saged dipun lampahi. Wong kewajiban seumur namung sepindah. Termasuk sunah-sunahipun ugi menawi saged menika dipun lampahi sedaya.
termasuk ing antawisipun walaupun pemerintah boten ngawontenaken kegiatan tarwiyah peh mung sunah, KBH Muhammadiyah tetep ngawontenaken sunnah tarwiyah walaupun kudu bayar ya ora apa-apa ben sempurna. Wa atimul hajja wal umrata lillah, lan sempurnakno olehmu nindake haji lan umrah menika. Dados saking mriki sampun wonten niat sak saged-saged nindaki sunah-sunahipun haji, termasuk ing antawisipun nggih menika nindakaken tarwiyah. Tarwiyah menika ngibadah nyunto dhateng Rasulullah nalika badhe dhateng Arafah tanggal 8 Dzulhijjah, mampir rumiyin dhateng Mina kanthi tujuan pados bekal, pados persiapan kangge wonten Arafah. Sak menika persiapanipun nggih termasuk pengalaman supados jamaah menika mirsani panggenanipun, terus jalan menuju Jamarat supados mangkenipun boten bingung. Alhamdulillah selama kula bimbing KBH Muhammadiyah selalu bisa berjalan dengan baik. Ada yang pernah membayar, tapi ada juga yang pernah tidak membayar. Awal-awal bebas mboten bayar, bisipun disiapke saking maktab. Rumiyin nate wonten jarwal bebas mboten bayar. Setelah maktabipun pindah dateng Misfalah niku maktabipun ngangken supados bayar. Bayare 250 rial. Nggih napa Pak niku? Kangge transportasi bis lan kangge konsumsi haji. Dadi nggih kangge awak piyambak. Nah menika perkembanganipun ugi tahun menika ugi sampun dipun siapaken mangke ugi bayar 250 rial. Niku mawon urung mesti iso mangkat wong sebabe sosok maktabipun boten kepareng. Insyaallah niki mangke maktabipun wonten sisah. Sisah. Ora susah lho Bu. Sisah. Wonten daerah Sisah. Sisah menika jarakipun wonten ingkang 4 kilo, wonten ingkang kalih kilo kirang. Nah, insyaallah KBH Muhammadiyah menika mangke wonten maktab Sisah ingkang kalih kilo kirang. Nah, jarakipun namung 1,8 kilo. Alhamdulillah. Tur entuk bis sholawat. Nah, alhamdulillah. Entuk bis sholawat padahal jane ya cedhak. Umpama mlaku kiat. Nah, ning pikantuk bis mangke sing sepuh-sepuh nitih bis misalnya, sing nom-nom ben sehat mlaku kenging. Nah, sing pertama kali mungkin diterke, diantar. Kedua, ketiga diantar. Keempat, insyaallah sampun pinter piyambak kon mangkat dhewe. Nah, ngoten. Jarwal kirang langkung 1,5 1,5 kilometer. Mboten pikantuk bis. Jarwal rata-rata semonten niku. Ada yang 2 kilo bahkan, tapi tidak dapat bis. Nah kita disisah jaraknya hanya 1,8 ning pikantuk bis. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula lan para jamaah Haji KBH Muhammadiyah ingkang jumlahipun wonten saat 283 kala wau wonten ing dinten menika nyuwun pamit dhateng panjenengan sami, nyuwun doa restu mugi-mugi anggen kita berangkat haji pikantuk sangu takwa saking Allah Subhanahu wa taala. Sangu ngati-ati, sangu setiti, sangu persiapan-persiapan ingkang sakalangkung komplit nikulah takwa.
ugi pikantoka pangapunten saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula ugi nyuwun doa pangestu panjenengan mugi-mugi anggen kula sedaya mangke tindak haji dipun paringi gampil nindakaken kesaenan wonten ing sakdengah papan. Amin ya rabbal alamin. Kula tuntun panjenengan saged kalih kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zawwidna taqwa wa ghafara dzunubana wa yassara lanal khaira haitsuma kunna. Menika donganipun supados kula panjenengan sami para haji mangke dipun tambahi bekal takwa, dipun ngapunten sedaya dosa-dosanipun lan dipun paringi gampil wonten ing sakdengah papan anggenipun nindakaken kesaenan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kula mangke teng mriku mungkin nek panjenengan napa nek kula lali panjenengan elikke panjenengan kula dongakne do iso haji kabeh. Kersa mboten? Do iso nindakake umroh kabeh. Kersa mboten? Alhamdulillah. Bapak Ibu kula dherekaken talbiyah sareng-sareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingkang terakhir datang pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, kula sebagai pribadi lan sebagai ketua PDM ingkang tahun menika dipun patah dados Amirul Hajj, jadi pemimpin haji kangge KBH Muhammadiyah. Kula nyuwun pamit dateng pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen ingkang mangke dipun wakili panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mustaqim MAG. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi anggen kita nindakaken tugas dipun paringi gampil, dipun paringi tugas ingkang mabrur. Tugasnya ya mabrur, hajine ya mabrur. Saged wangsul malih sareng-sareng berjuang datang Muhammadiyah kanthi sae. Amin ya rabbal alamin. Pikantuk sehat wal afiat. Saged bimbing jamaah kanthi sabar. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten menika ingkang kula aturaken salajengipun mangke tugas-tugas ketua pimpinan daerah Muhammadiyah kula aturaken dhateng Bapak Mustaqim sebagai wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Salajengipun mangke wangsul Pak Mustaqim dados PJ pejabat PJS ya, pejabat sementara. Nah, ketua PDM. Mangke stempelipun penyan asta, Pak. Nggih menika. Dados intinipun kula matur mewakili dhateng para jamaah KBH Muhammadiyah menika kathah klintunipun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsono, monggo niki dipun waosaken. Wonten informasi ingkang sepindah pembagian buku album haji mangke badhe pun aturaken dhateng para jamaah haji. Dhateng sedaya jamaah calon haji mangke sasampunipun pengaosan kapurih tetep wonten niki rumiyin. Nanti wonten informasi ingkang badhe pun aturaken. Menawi nggih, sampun cekap terun.
Jamaah rahimakumullah, itu tadi pamitan dari Amirul Hajj KBIH Muhammadiyah dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Yang selanjutnya pelepasan akan disampaikan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustaqim MAG. Oleh karenanya waktu dan tempat saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina biibadatil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Zawadduka Allahul taqwa wa khafara dambaka wa yashara lakal khaira haitsumma kunta dirahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Ketua PDM Kabupaten Sragen, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, wabil khusus Dhiyufur Rahman yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang menjadi kebanggaan kita ini untuk melaksanakan kegiatan pengajian dan sekaligus pelepasan calon jamaah haji tahun 2017. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan ridhonya kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan rahmatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mewakili PDM Kabupaten Sragen yang tadi yang mewakili pamit kebetulan Bapak Ketua PDM-nya sendiri. Beliau nanti akan mendampingi panjenengan semua dalam perjalanan ke Tanah Suci. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu calon jamaah haji yang insya Allah besok tanggal 6 Agustus jam 2 panjenengan harus sudah ngumpul di pendopo Kabupaten Sragen. Kemudian nanti panjenengan jam 4 harus sudah sampai di Donohudan. Jam 5 masuk di asrama penerimaan jamaah haji di Donohudan. Dan selanjutnya 25 jam berikutnya panjenengan akan diterbangkan ke King Abdul Aziz, ke Madinah ya, ke Madinah. Untuk itu saya selaku PDM mewakili teman-teman semuanya mengucapkan selamat jalan
teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bekal ketakwaan pada panjenengan semuanya, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa panjenengan, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan panjenengan dimanapun panjenengan berada. Amin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, khususnya calon Diyufur Rahman, kami dari PDM Mesan, yang pertama, tolong jaga kekompakan di dalam melaksanakan perjalanan menuju tanah suci. Saling bantu antara satu dengan yang lain. Manakala ada kesulitan, maka hendaknya yang lain peduli tentang kesulitan dari teman-temannya. Itu prinsip yang harus ada. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mohon di dalam perjalanan, karena ini orang banyak, maka sifat sabar harus dikedepankan. Sifat sabar harus dikedepankan untuk menghindari satu, emosi, dua, untuk menghindari perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang ketiga, untuk menghindari jidal panjenengan. Kalau kita itu tidak bisa saling tolong menolong dengan kesabaran, maka jidal akan muncul. Kemudian saya berharap pesan bahwa di dalam perjalanan hendaknya punya prinsip bahwa panjenengan menjalankan ibadah haji itu beribadah. Kalau bisa mendapatkan nilai-nilai sunnah yang lain, mendapatkan ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilaksanakan di tanah suci. Untuk itu saya berharap pada Bapak Ibu semuanya ketika ada di Mekah maupun ada di Madinah, untuk bisa senantiasa mengingat bahwa panjenengan ke sana ada hal yang harus dilaksanakan. Satu, rukun haji. Dua, wajib haji. Dan yang ketiga, sunnah haji dalam perjalanan selama 42 hari kurang lebih. Selanjutnya saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian, tetap jaga nama baik Muhammadiyah. Sekali lagi, tetap jaga nama baik Muhammadiyah ada di sana. Panjenengan ada dalam sebuah penerbangan, panjenengan dalam sebuah kelompok terbang. Kalau nggak salah 32, yang banyak 32. Untuk itu saya berharap sekali kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita melakukan tindakan yang sampai membuat tercorengnya KBIH Muhammadiyah. Jadi kalau panjenengan nanti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan manasik haji yang telah kita pelajari selama ini, tolong tidak usah panjenengan sampai mengecilkan arti peran dari bimbingan Muhammadiyah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya setelah panjenengan melaksanakan rukun wajib dan sunnah haji di sana, pulang harapannya adalah menjadi haji yang mabrur. Panjenengan melaksanakan haji mabrur tidak lain, harapannya adalah balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saya berharap setelah pulang haji, kemabruran haji panjenengan hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya.
Kalau panjenengan melaksanakan haji, rukun, wajib, sunnah haji, hal-hal yang terlarang sudah panjenengan maklumi bersama ketika dalam perjalanan, saya yakin kondurnya menjadi haji yang mabrur, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu, panjenengan nanti kondur punya predikat haji yang mabrur, tetapi Nabi justru menekankan bahwa ciri haji mabrur itu adalah setelah kondur dari ibadah haji akan ada buahnya ketika panjenengan pulang. Di antaranya adalah amaluhu, amalnya harus khairum min qabli, harus lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau panjenengan sudah melaksanakan ibadah haji kemudian kondur, amalnya kok semakin buruk, masih ada pertanyaan di benak kita masing-masing. Berarti haji saya belum menjadi haji yang mabrur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus berupaya bagaimana menjaga kemabruran haji panjenengan. Saya berharap nanti bapak-bapak pembimbing tolong pasca haji untuk tetap untuk bisa dikumpulkan, bisa diajak untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaannya dengan cara panjenengan bertemu, adakan pertemuan, adakan pengajian, sehingga tetap terbimbing rohaninya, terjaga kemabrurannya hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ini yang terakhir saya pesan pada Bapak Ibu semuanya yang mau melaksanakan ibadah haji. Kalau dalam perjalanan ibadah haji banyak tempat yang mustajabah. Tolong Muhammadiyah ini didoakan Bapak Ibu. Muhammadiyah ini didoakan biar lebih besar lagi jamaahnya untuk bisa mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap dapat dijalankan oleh warga Muhammadiyah. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami selaku PDN mewakili dari teman-teman PDN mengucapkan selamat jalan, selamat menjalankan ibadah haji dan umrah di tanah suci teriring doa. Mudah-mudahan mulai perjalanan berangkat sampai ke tempat tujuan, sampai pulang dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak Ibu bisa menjalankan wajib rukun sunnah haji dengan sempurna dan bisa bertemu kembali dengan keluarga. Dan tolong Bapak Ibu, saya pesan tolong nanti kalau panjenengan pada tawaf wada, tolong doakan keluarga, doakan warga Muhammadiyah, doakan tetangganya, saudara-saudaranya untuk bisa hadir di tempat yang panjenengan tempati. Ketika itu panjenengan akan berdoa di tempat multazam, karena berakhirnya tawaf adalah ada di Hajar Aswad dekat dengan multazam. Doa ketika panjenengan mengakhiri untuk bertemu dengan Ka'bah di situ, tolong sekali lagi doakan keturunan panjenengan, keluarga panjenengan, terutama saudara-saudara kita Muhammadiyah. Mudah-mudahan di satu saat nanti dimudahkan oleh Allah untuk mengunjungi Haramain marratan ba'da marratin, karrotan ba'da karrotin, bisa berkali-kali mengunjungi tanah suci dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya pribadi juga
ikut berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa berikan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji dari tanggal 6 sampai kundurnya nanti dalam keadaan sehat walafiat dan sekaligus panjenengan bisa bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan panjenengan senantiasa dalam maunahnya, dalam lindungannya, dalam ridhonya, sehingga bisa kembali ke tanah air dengan selamat tanpa aral suatu apapun juga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan perjalanan panjenengan senantiasa selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kekirangan nyuwun pangapunten wabil khusus datang janipun Bapak Ketua PDM. Insyaallah amanah panjenengan nanti saya jalankan selama panjenengan dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah itu, dan selanjutnya kami mohon doa restunya. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah prosesi pamitan dan pelepasan calon jamaah haji KBIH Muhammadiyah untuk tahun 2017 atau tahun 1438 Hijriah. Selanjutnya pengajian Ahad pagi yang pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Samsul Hidayat. Beliau adalah Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dekan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Demikian pula dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karenanya waktu dan tempat saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus para jamaah haji 2017 yang akan berangkat minggu depan ini. Pertama kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahim di Masjid Raya Al-Falah Kota Sragen ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk jamaah haji, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, kita semuanya mendoakan kepada beliau-beliau yang berangkat, Bapak Ibu yang berangkat, zawadakumullahu taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakum fi kulli khair haitsu ma kuntum.
Mudah-mudahan para jamaah haji yang akan berangkat meninggalkan negeri tercinta akan dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi baik itu wajib-wajibnya, rukun-rukunnya maupun sunnah-sunnahnya, sehingga kembali ke tanah air dengan sehat dan mendapatkan predikat haji mabrur, di mana haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali surga. Dan haji mabrur akan memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya, lingkungan terkecil keluarga, lingkungan masyarakat sekitarnya, dan tentunya juga bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Untuk itu pesan Allah ya, bahwa haji itu selalu dikaitkan dengan kata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang lain, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka perlu meluruskan dan membersihkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Luruskan niat, bersihkan niat hanya kepada Allah Ta'ala, hanya lillah. Karena ayat-ayat haji di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan kata lillah, karena Allah, untuk Allah, jangan untuk yang lain-lain. Ada haji politik, ya, jangan menjadi haji politik karena mau pilkada 2018. Kalau Sragen tidak ada ya, karena mau nyalon apa pilkades. Wah. Jadi ini merupakan godaan-godaan ketika mau berangkat haji, dan nantinya juga di sana ada godaan-godaan ketika berada di tempat kita melaksanakan haji. Maka kata Allah, bekal yang paling hebat, bekal yang paling utama dan yang diperintahkan oleh Allah adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan doa bagi orang yang melepas haji juga mendoakan agar para jamaah itu mendapatkan bekal takwa. Zawwadaqallahu taqwa. Kalau yang diantarkan banyak, zawwadakumullahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal takwa kepada kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah memberikan kemudahan dimanapun Anda berada selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengantar, pada pagi hari ini saya menyiapkan sebuah tema tentang fitnah akhir zaman. Karena kita sudah berada di akhir zaman,
tentunya dari sudut pandang sebagai seorang muslim, sudut pandang dakwah dalam rangka melindungi dan membentengi kita dari fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Fitnah sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, tetapi makna fitnah itu seperti apa sebenarnya? Kamu memfitnah saya, apakah itu yang dimaksud kata fitnah? Ya, di dalam Kamus bahasa Arab, secara bahasa fitnah itu artinya ujian. Tapi kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, fitnah itu apa? Menyampaikan berita yang tidak benar mengenai seseorang. Itu memang salah satu fitnah. Salah satu makna fitnah, iya itu. Nah, sehingga kita sering menggunakan kata-kata kamu telah memfitnah saya. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Niku maknane sanes ngoten menika ya. Itu makna fitnah lumrah. Makna yang lumrah dipakai oleh orang Jawa. Itu hanya salah satu makna fitnah menurut Al-Qur'an. Fitnah yang terbesar menurut Al-Quran adalah asyirk, syirik, kemusyrikan, menyekutukan Allah. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 39 misalnya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir yang memusuhi Islam, orang-orang musyrik yang merusak Islam. Perangilah mereka. Kalau kita berada di alam damai seperti negeri kita ini kan berada di alam damai. Qatiluhumnya itu ya dakwailah mereka ya. Jadi perang di alam damai dengan dakwah, dakwah di alam perang dengan perang. Jadi kalau situasinya situasi perang, maka dakwah itu ya dengan perang. Tapi kalau situasinya damai, perang itu ya dengan dakwah. Jadi empan papan. Wa qatiluhum, perangilah mereka. Kita di tempat yang damai seperti ini, kemudian kita bawa senjata angkat perang, ya tidak benar ya. Maka di dalam memerangi kemusyrikan itu dengan dakwah, kita menyebarkan dakwah tauhid supaya la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kemusyrikan. Jadi ini makna yang pertama. Dan akhir zaman kemusyrikan merajalela. Maka tugas kita untuk memerangi kemusyrikan itu dengan dakwah, apabila memang situasi kita adalah situasi yang damai. Tapi kalau saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami peperangan yang sengit seperti di Palestina, ya mereka harus perang sesuai dengan kemampuan yang mereka, dan kita juga perlu membantu mereka sesuai dengan kekuatan kita. Itu makna yang pertama.
Makna yang kedua, fitnah itu artinya siksaan, azab. Seperti dalam surat Az-Zariyat, waz-zariyati dzarwa, dan seterusnya itu sampai pada zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Zuqu, rasakanlah siksaan kalian. Ini artinya orang-orang yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat itu, setelah ini baru Allah menjelaskan tentang kondisi orang muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dijelaskan sifat-sifat orang muttaqin selanjutnya di dalam Al-Zariyat. Tapi sebelumnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dzuqu fitnatakum. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menentang agama Allah akan mendapatkan fitnah dari Allah. Yang dimaksud fitnah di situ adalah siksaan. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakanlah fitnah kalian, siksaan kalian. Inilah yang dulu kalian minta untuk menyegerakan. Ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memang sudah getol kemusyrikannya dan kekufurannya itu sampai menentang kepada Allah. Menantang, bukan menentang, menantang Allah. Kalau memang kufur, kekafiranku, kemusyrikanku itu akan mendapatkan azab Allah, akan mendapatkan siksaan Allah, segerakan siksaan itu. Menantang Allah. Maka pada saatnya ketika siksaan Allah itu datang, maka Allah mengatakan dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini kalau siksaan Allah kepada umat manusia. Tapi juga fitnah itu siksaan antara manusia dengan manusia yang lain. Tentu adalah orang-orang yang zalim kepada orang-orang yang dizolimi, sebagaimana dalam surat Al-Buruj itu ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Yang dimaksud fatanu itu bukan menfitnah seperti bahasa kita sehari-hari. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah summa lam yatubu. Yang memfitnah ini artinya menyakiti, menyiksa, menzolimi, baik lahir maupun batin. Ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sekarang ini juga banyak orang-orang yang memfitnah, menyakiti, menzolimi, bahkan membantai saudara-saudara kita di Myanmar. Meskipun sekarang sudah tidak terdengar lagi beritanya, ya, karena memang berita itu ada masanya, sedang booming, sedang viral, kemudian tenggelam, nah, karena ganti berita yang lain. Meskipun sedang tidak kita dengar lagi beritanya, tapi mereka masih menderita, masih menderita. Di Palestina juga begitu, di tempat-tempat yang lain. Jadi orang-orang yang memfitnah
yakni yang menzolimi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Apalagi kalau yang menyakiti dan menzolimi ini sesama orang muslim. Di sini kan kalau disebut summa lam yatubu, ini ada indikasi ini fitnah menfitnah antara sesama muslim. Cuman yang satunya mukmin dan tidak mukmin, karena kata Allah kepada Nabi Muhammad itu ketika orang-orang Bani Asad di Madinah, kaum Badui Madinah dari Bani Asad mengatakan, amanna, kami beriman kepadamu Muhammad. Nabi disuruh mengatakan oleh Allah kepada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, mungkin orang-orang ini muslim tapi belum memiliki keimanan yang kuat, kemudian justru mereka menzolimi, mengkhianati, menyiksa, menyakiti sesama muslim. Maka di sini disebutkan summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harir. Ya, enggak usah saya sebutkan, enggak usah diceritakan ya. Itu memang juga menyakitkan. Ada sesama muslim mengadakan pengajian, kemudian tidak dibantu tapi malah dihalang-halangi, padahal sesama muslim. Mudah-mudahan yang suka seperti itu mendapatkan hidayah saja. Nah, kita berikan doa yang baik kan, mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bertobat. Kalau mereka bertobat tidak mendapatkan, tidak falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Kalau enggak bertobat baru. Kalau mereka bertobat mendapat hidayah dari Allah, maka falahum al jannah insyaallah. Nah, yang ketiga, inilah makna yang sesuai dengan makna bahasa. Fitnah itu adalah ujian. Maka Allah mendahulukan kata-kata wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Karena manusia itu, kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Nah, ini orang yang tidak lulus ujian. Kalau mendapatkan syarru jazu'a, kalau mendapatkan khairu justru manu'a, mendapatkan keburukan, rezekinya seret, dodolan ora bati-bati, ibu-ibu bertani ora panen, itu jazu'a. Gersulo malah mungkin menuduh Allah, maidu marang Allah. Tetapi kalau berhasil, pertaniannya hasilnya besar, dagangnya labanya bagus, ini kan hasil saya, hasil usaha jerih payah saya, enak aja kalian mau minta.
Maka Allah memberikan perkecualian di dalam surah Al-Ma'arij itu illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholatnya bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Tambah lagi walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi kalau kita mendapatkan hasil yang besar itu merupakan fitnah, merupakan ujian. Apakah kita mau menghadapi ujian itu dengan baik? Bahwa di dalam harta hasil usaha kita itu ada peran Allah, kemudian Allah meminta dari hasil usaha kita itu ada hak orang lain, haqqum maklum lis-sa'ili wal mahrum. Maka zakat itu artinya yang pertama mensucikan orang-orang yang berangkat haji karena kemampuan harta bendanya. Mudah-mudahan harta bendanya sudah dizakati sehingga hartanya suci untuk bekal haji, bekal yang suci. Tapi zakat juga berarti tumbuh. Maka tidak ada orang yang rajin zakat itu menjadi miskin karena rajin zakatnya. Orang rajin zakat, orang kaya itu menjadi miskin bukan karena rajin zakatnya, tapi mungkin sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain. Bahkan orang yang rajin zakat justru semakin bertambah kekayaannya. Maka semuanya itu juga ujian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kemudian juga ditegaskan lagi oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu juga menjadi ujian. Tinggal kita lulus apa enggak menghadapi ujian itu. Ujian terhadap anak-anak adalah kita harus membimbingnya, mendidiknya, mengarahkannya. Tugas orang tua. Tapi kadang-kadang memang itu betul-betul ujian ya. Bahkan istri juga ujian, suami mungkin juga ujian sama juga ya. Maka tapi Allah mengatakan wa indahu ajrun azim. Di dalam menghadapi fitnah atau ujian itu, apabila kita dapat menjalannya dengan baik, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa indahu ajrun azim. Fitnah juga berarti bencana. Bencana. Nah, di Muhammadiyah itu sekarang ada lembaga penanggulangan bencana. Kemudian Majelis Tarjih menerbitkan tuntunan mengenai penanggulangan bencana, namanya fikih kebencanaan. Yang namanya bencana di dalam fikih kebencanaan itu, apabila terjadi peristiwa alam di mana peristiwa alam itu menimpa manusia dan menjadikan manusia itu mengalami kerugian atau kematian atau kerugian yang lain, maka itu baru disebut bencana. Yang kemudian adalah harus ada penanggulangannya. Tapi kalau gempa besar di sebuah pulau yang tidak ada manusianya, pulau itu masih kosong, nggak ada penduduknya, maka gempa itu ya peristiwa alam biasa. Sehingga misalnya sebuah pulau di tengah laut sana tidak ada penduduknya sama sekali, di situ ada gempa, ya sudah, maka nggak ada beritanya, nggak ada yang memberitakan. Biasanya yang dijadikan berita itu gempa yang kemudian menimpa manusia, maka kemudian perlu ada
penanggulangannya. Maka di sini Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah akan fitnah atau bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja secara khusus. Jadi kalau bencana itu menimpa kepada suatu masyarakat, maka tidak akan dipilih, ya semuanya kena. Baik ini bencana berupa bencana alam maupun bencana sosial. Kalau bencana sosial berarti maka langkah-langkah dakwah untuk menghindari bencana sosial itu harus kita lakukan. Maka wattaqu fitnatan, dan takutlah di sini bukan takut kemudian, tapi wattaqu itu takut kepada suatu kejadian bencana kemudian melakukan langkah-langkah penanggulangan. Maka kemudian ada lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah, bukan Muhammadiyahnya kena bencana, tapi Muhammadiyah punya lembaga yang mengantisipasi ini, menjalankan kata-kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ini makna fitnah. Begitu juga di dalam hadis banyak di dalam hadis terkait dengan akhir zaman. Sesuai tema kita, fitnah akhir zaman, bencana atau ujian atau kondisi yang harus kita antisipasi di akhir zaman. Allah melalui Rasulullah memberikan berita kepada kita, karena apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah in huwa illa wahyun yuha. Nabi mengatakan inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilmu wa yaksuru fihal harj wal harju al qatlu. Kata Nabi, sesungguhnya sebelum kedatangan hari kiamat ada hari-hari di mana Allah menurunkan, atau pada hari-hari itu, pada masa-masa itu, kita ini sudah berada di masa-masa ya antara kita dengan hari kiamat gitu ya. Sudah di akhir zaman ya. Yang zilu fihal jahlu, kebodohan merajalela. Yang dimaksud al-jahlu terutama adalah al-jahlu fiddin, bodoh dalam agama. Tapi bodoh agama dalam agama itu juga bukan berarti orang yang tidak belajar agama sama sekali. Bahkan ada profesor, doktor, bidangnya ilmu agama, tapi al-jahlu fiddin. Kok bisa seperti itu? Dia belajar agama S1, mungkin mulai dari TK-nya TK Raudhatul Atfal atau Bustanul Atfal, berarti itu TK Islam. SD-nya SD Islam atau Madrasah Ibtidaiyah. SMP-nya juga begitu, Sanawiyah atau SMP Islam. SMA, S1-nya Fakultas Agama. S2-nya juga begitu, S3-nya bahkan sampai jadi profesor. Tapi mengatakan pendidikan agama dihapus saja, karena itu akan membodohi umat, membodohi masyarakat, katanya begitu. Ada seorang ibu guru di Sulawesi harus dipolisikan karena memerintahkan murid-muridnya untuk sholat berjamaah. Nah, ini namanya sudah yang zilu fihal jahlu.
Orang memerintahkan sholat kok dipolisikan, katanya melanggar hak asasi manusia. Udah bingung ini. Maka ini tantangan kita, para jamaah haji nanti pulang dari haji menghadapi tantangan ini semuanya. Mudah-mudahan dengan haji yang mabrur bisa meminimalisir al-jahlu fiddin. Wa yurfa'u fiha al-ilmu, dan ilmu itu dicabut oleh Allah. Dalam sebuah hadis, Allah mencabut ilmu itu bukan dengan cara kemudian manusia yang pintar kemudian dicabut ilmunya jadi bodoh, mboten ngaten menika. Tetapi dengan mencabut nyawa para ulama, mematikan, mewafatkan para ulama yang baik, ulama al-mujahidun, ulama yang mujahid, yang berjuang, sehingga tinggal orang-orang yang bodoh. Dia pinter ilmunya tapi al-jahlu fiddin, ilmunya memiliki tetapi pengamalan ilmunya nggak ada, justru melawan ilmunya. Sehingga kalau memberi fatwa memberi fatwa yang menyesatkan, fadallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan, dolun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Pak Kiai, saya mau tanya, apa hukumnya riba? Kamu mau jawaban yang halal atau yang haram? Itu ada kiai seperti itu. Kalau kamu mau jawaban riba itu halal, dalilnya ada. Kalau yang mau jawabannya haram, ada dalilnya juga. Pilih mana? Nah, ini kan menyesatkan, membuat umat bingung. Padahal jelas, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, jelas sekali. Jadi memberi fatwa dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Misalnya ada fatwa yang membolehkan nikah sesama jenis. Kalau dulu hanya nikah antar agama, sekarang sudah nikah sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, menjadi sepasang suami istri. Suaminya laki-laki, istrinya juga laki-laki. Suaminya perempuan, istrinya juga perempuan. Tidak akan tambah itu ya. Kalau itu yang melakukan non-muslim silahkan. Kalau yang punya pendapat ini dan melakukannya adalah muslim, itu sudah na'udzubillah. Dan itu ada profesor, doktor, ahli peneliti, kebetulan perempuan orangnya ini, mengatakan bahwa nikah sesama jenis itu yang penting dilandasi dengan takwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi ya, nikah sesama jenis kok takwa? Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, kata beliau dalil juga. Karena yang mendapatkan nilai kemuliaan di hadapan Allah itu adalah kemuliaan ketakwaan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaan, bukan cara nikahnya. Cara nikahnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu lain masalah. Wah, ini kacau itu ya. Ini bentuk fitnah akhir zaman. Ini hadis yang panjang, nggak usah saya bacakan. Jadi kesimpulannya, fitnah akhir zaman itu di hadis yang panjang tadi ada
seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, Rasul, dulu keadaan kita ini buruk, jahiliyah, kemudian datang Allah mendatangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, kemudian jadilah baik. Apakah setelah sekarang ini zaman baik pada zaman Nabi dan para sahabat itu dianggap sebagai zaman yang baik karena Nabi mengajarkan Islam, mengajarkan Quran Sunnah? Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Maka Nabi menjawab, iya, nanti akan datang keburukan. Dan setelah keburukan nanti akan datang kebaikan lagi. Artinya ada orang yang berdakwah, tetapi kalau ketika Nabi datang dengan mengajarkan Quran Sunnah, itu kebaikan. Kemudian datang keburukan, akan datang kebaikan lagi. Tetapi kata Nabi, wa fihi, di dalam hadis tadi, wa fihi dakhonun, di dalamnya, di dalam kebaikan itu tapi ada dakhonnya, ada polusinya, ada polusinya. Apa yang dimaksud ada polusi itu? Ya, karena antara kebaikan dan keburukan itu akan tercampur, sehingga terjadi sebuah kaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tungkar. Nah, ini di akhir zaman ada sebuah kaum yang mencari petunjuk atau mendapatkan petunjuk bi ghairi hadyi, dengan bukan dari petunjukku, bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kita inventarisasi kaum yang mencari petunjuk dan mendapat petunjuk bukan dari petunjuk Nabi, ya adalah petunjuk dari aliran sesat, pembawa aliran sesat. Kemudian pengusung paham sesat modern. Kalau yang pertama itu sesat yang kuno, aliran-aliran kepercayaan, kebatinan, kemusyrikan, gitu ya. Yang modern paham sekuler, paham liberal, paham relativisme. Ini memang memberi petunjuk kepada manusia, tapi petunjuk bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk dari agama. Mengajarkan pluralisme kita, kebinekaan dalam arti yang negatif. Mengajarkan kebinekaan tapi melarang, menghalang-halangi orang yang berbeda dengannya. Katanya berbineka tunggal ika, tapi kok ada orang mau ngaji malah dihalang-halangi. Berarti kan melanggar kebinekaannya itu sendiri. Penyebar bid'ah dan syirik, ini semuanya adalah bentuk-bentuk fitnah akhir zaman, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Jadi wa fiha yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu. Kemudian setelah itu akan merajalela al-harj. Al-harj itu adalah peperangan saling membunuh. Seperti di Syria atau Syam yang dulunya adalah pusat peradaban Islam. Di Irak dulunya juga pusat peradaban Islam. Di Baghdad itu terjadi kerusakan yang sangat besar. Di Palestina, mudah-mudahan itu tidak menimpa di daerah kita ini hingga akhir zaman nanti. Majelis Ulama Indonesia
sudah menginventarisasi ada 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Rukun iman ada 6, kalau salah satu diingkari. Ada yang mengingkari takdir, namanya aliran Qadariyah, maka itu termasuk kategori sesat. Yang termasuk Qadariyah diantaranya adalah Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ini dari segi akidah rukun iman ini dia sesat. Atau menyimpang sedikit dari rukun iman itu tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu menentukan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir penutup para nabi. Tapi ada yang mengimani adanya nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ahmadiyah karena mengimani Mirza Ghulam Ahmad. Ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah mengimani Ahmad Musaddiq. Beberapa waktu yang lalu di Jombang itu ada nabi baru, maka ini termasuk. Kemudian yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, banyak diajarkan oleh aliran-aliran kebatinan, aliran-aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Di antaranya aliran kebatinan itu memaknai surat Al-Ma'arij tadi, alladzina hum ala sholatihim daimun, kemudian diajarkan namanya sholat daim. Sholat daim itu ora usah sholat wis sholat. Karena yang sholat itu batin, yang penting sholat itu di batin. Jadi sak durunge sholat wis sholat. Krungu azan, wah aku wis sholat. Berarti nggak perlu datang ke masjid. Yang penting hatinya sudah sholat. Maka itu kemudian dinamakan sholat daim. Jadi nggak usah sholat baik munfarid maupun jamaah, nggak perlu. Ini aliran kebatinan dan itu adanya hanya di Jawa. Nggak tahu Jawa mana itu. Kalau nggak salah antara Ngawi Madiun sana itu. Awal mulanya munculnya itu. Kemudian berkembang di mana-mana, di Solo, sampai ke timur, ke Jember sana ada. Ini meyakini mengikuti akidah yang sangat berbeda dengan ajaran Nabi. Maka qaumun yahduna bi ghairi hadi. Yang ketiga, ini contoh-contohnya secara umum saja. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kalau tadi Ahmadiyah meyakini kitab Tazkirah yang diyakini diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian kalau Ahmad Musaddiq itu cuma nggak disebut wahyunya apa itu. Jadi Muhammad Musaddiq itu menerima wahyunya di Gunung Bunder di daerah Bogor. Itu menerima wahyunya. Katanya menerima sebuah lembaran-lembaran seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Katanya. Karena Nabi Ahmad Musaddiq ini mengaku dirinya adalah turunan dari Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Istri yang pertama itu Ibu Hajar, itu punya anak Ismail. Kemudian Sarah itu punya anak Ishak dan seterusnya. Yang satu namanya Katurah. Katurah ini keturunannya termasuk menurunkan Ahmad Musaddiq itu katanya. Kata Ahmad Musaddiq. Dulu di websitenya Gavatar itu ada, sekarang sudah dihapus. Sudah dihapus, dulu ada itu keterangan. Ada kerajaan Medang Kamulan, kemudian diantaranya yang muncul meletik menjadi nabi adalah Ahmad Musaddiq. Sehingga syahadatnya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-mau'ud
Muhammad Ahmad Musaddiq Rasulullah. Angel men syahadate. Menerima wahyu di Gunung Bunder Bogor. Nah, di dalam wahyunya ini mengatakan, kata Ahmad Musaddiq, kamu harus menemui seorang penasehat seperti Nabi Muhammad. Itu penasehatnya waktu itu adalah Waraqah bin Naufal, katakan gitu kan. Waraqah bin Naufal, seorang pengikut Nabi Musa yang taat dalam mengikuti Taurat, kemudian memberikan kekuatan iman kepada Nabi Muhammad setelah menerima wahyu di Gua Hira. Nah, ini Ahmad Musaddiq juga begitu, harus menemui pengikut Nabi Isa, yaitu pendeta Robert Walean, yang tambah disesatkan. Pendeta Robert Walean. Memang pendeta Robert Walean ini pendeta yang ahli Al-Quran, maka harus hati-hati juga kita. Dia menulis sebuah buku kecil, Robert Walean ini, judulnya Mengungkap Kebenaran Isi Al-Quran. Kan bagus judulnya itu. Tapi salah satu pembahasan di dalam buku kecil itu membahas surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita akan mengartikan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Ta'ala. Ngaten nggih? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia, ya Allah Ta'ala. Tapi kalau Robert Walean enggak begitu. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang berasal dari manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Malikin nas, raja manusia. Siapa? Yesus Kristus. Ilahin nas, Tuhan yang berasal dari manusia. Siapa dia? Yesus Kristus, Sang Pengasih. Sehingga surat Al-Fatihah itu menurut Robert Walean juga bercerita tentang Yesus Kristus. Ini kalau orang Islam tidak menerima dakwah yang baik di dalam memahami Al-Quran, membaca bukunya Robert Walean, ya akan semakin tersesat. Berikutnya yang keempat, ini contoh kelompok yang meyakini mendapat wahyu. Ini namanya Leah Eden, aslinya Leah Aminuddin. Jadi ya aslinya orang Islam ini. Bahkan katanya neneknya ini pejuang Muhammadiyah di Makassar sana. Leah Aminuddin ini nyeleneh mengajarkan agama Salamullah namanya. Dia mendapatkan wahyu, tapi ini bingung. Dia kadang-kadang mengaku dirinya menjadi Jibril. Nah, kalau menjadi Jibril berarti penyampai wahyu, bukan penerima wahyu. Nah, ketika Leah Eden ini kemudian diputuskan oleh Majelis Ulama sebagai aliran sesat dan menistakan agama, kemudian pengadilan memutuskan bahwa dia telah menista agama dan dipenjara. Ketika dipenjara, dia kirim surat kepada Mahkamah Agung, protes maksudnya. Dia mengancam kepada Mahkamah Agung akan mencabut nyawanya. Aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Padahal dia mengaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok menyabut nyawa? Itu lupa fungsinya. Setelah surat ancaman itu di bawahnya ada tanda tangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok tanda tangan? Itu Leah Eden, ya namanya Edan gitu. Kemudian yang keempat, mengingkari keotentikan
Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah tegaskan Allah, la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi ada orang-orang yang katanya Muslim, tapi justru meragukan kebenaran Al-Quran. Ini dipelopori oleh orang dari Mesir sana, namanya Muhammad Arkun. Kemudian juga ada Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan Quran itu sebenarnya buatan Muhammad, sehingga diragukan kalau itu wahyu dari Tuhan. Tapi kemudian diikuti juga salah satu dosen IAIN Ponorogo, membuat judul buku menggugat otentisitas wahyu Tuhan. Nah itu kalau sudah begitu kan terus IAIN mau kemana kalau begitu? Akan jadi IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Tapi itu sebenarnya hanya sedikit, tidak semuanya. Saya alumni IAIN Sunan Kalijogo. Insya Allah tidak ingkar Allah, ingkar Nabi. Nah kalau UIN apa? Sekarang jadi UIN. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasar kepada kaidah tafsir, ya seperti Robert Wallen tadi. Tapi kalangan muslimin juga ada yang menafsirkan keluar dari kaidah tafsir yang akhirnya ya menyimpang dari pemahaman yang benar dari Al-Quran. Ya seperti tadi seorang guru besar di Jakarta, ahli peneliti utama, seorang profesor yang mendapatkan penghargaan dari Amerika sebagai wanita terhebat gitu, kira-kira begitu, yang menghalalkan nikah sesama jenis tadi, itu karena menafsirkan Quran secara tidak benar. Namanya Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, kemudian menjadi Musdah Tak Mulia karena melanggar ini contohnya ini. Tuhan Allah hanya melihat takwanya, bukan melihat orientasi seksualnya. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi. Berjalan paham ingkar sunnah itu dipelopori oleh Mbah Min, panggilannya Mbah Min, Minardi Mursyid. Itu sering juga dipanggil guru Rasul. Guru Rasul itu gurune Rasul, tapi mengingkari sunnah. Tapi ya masih sholat jam 10 pagi. Dasarnya apa enggak tahu. Ya masih puasa juga. Puasanya pakai hisab kayak Muhammadiyah pakai hisab. Tapi hisabnya beda. Beda hisabnya. Menurut dia semua bulan itu tetap jumlahnya 29, 30, 30 kecuali Ramadan. Ramadan itu kadang 29, kadang 30. Tapi cara menerapkan 30 dan 29 itu ya unik juga. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya memang dia mengingkari sunnah. Kalau sholat bagaimana? Ya sholat itu kita mendengar rekaman dari mulut ke mulut, katanya begitu. Yaitu itu sebenarnya secara tidak langsung mengakui sunnah, tapi apa ya, tidak jelas. Jadi intinya dia menolak Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya sebagai sumber ajaran Islam. Itu ingkar sunnah. Kita lanjut saja ini karena waktunya. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Ya, ini mungkin banyak diajarkan di aliran-aliran kebatinan atau aliran-aliran kepercayaan.
aliran kebatinan, aliran kepercayaan yang terpengaruh oleh cerita Israiliyat dan terpengaruh kepada kitab-kitab Nasrani yang memang di dalam, saya pernah beli buku kisah para rasul, kemudian dibandingkan dengan Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Kalau kisah para rasul yang diterbitkan oleh lembaga, saya nggak tahu Kanisius atau apa gitu, itu Nabi Daud itu seorang tokoh yang bengis. David itu seorang tokoh pengkhianat. Dia menjadi seorang raja, menyuruh panglimanya perang. Ketika panglimanya sedang perang, David ini berselingkuh kepada istri panglima perang tadi. Itu kan jahat sekali, menghina Nabi Daud seperti itu. Padahal Nabi Daud di dalam Al-Quran seorang tokoh yang mulia. Nah, jadi ada aliran-aliran kebatinan yang terpengaruh ke situ. Yang ke-8, biar sampai 10, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian yang ke-9, merubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah. Seperti haji tidak harus ke Baitullah. Dulu ada seorang intelektual dari Jakarta namanya Master Farid. Kalau haji itu kalau tanggal 9 dan 10 itu kan terlalu padat. Kan Quran Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka wukufnya tidak harus tanggal 9 Dzulhijjah. Wukufnya bisa bulan Syawal, bisa Dzulqa'dah, biar tidak terlalu padat, katanya begitu. Tapi itu hanya wacana saja. Dia nggak berani ngelakoni juga. Kalau wukuf sendirian ya kayak ngopoan. Ya kita kuncinya khudhu anni manasikakum. Kita harus mengambil manasik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedapat mungkin. Dimulai dari tanggal 8 kita ke Mina untuk tarwiyah, ya. Tarwiyah di Mina. Sampai malam 9 kita menginap di Mina. Dan insya Allah kalau malam 8 malam 9 itu menginapnya di Mina, mabit di Mina itu nyaman, lebih nyaman. Karena ketika kita di Mina itu karena kebanyakan jamaah haji itu langsung ke Arafah, maka Mina itu longgar sekali. Kemudian barang-barang kita yang dibawa agak banyak itu, yang ditenteng itu kita tinggal di Mina, enggak apa-apa. Dicari tenda kita, maktab kita berapa, ditinggal di situ. Sehingga ketika ke Arafah kita hanya bawa ya apa yang kita pakai, mungkin alas untuk ibadah seperti tikar dan sebagainya. Sehingga ketika berpindah dari Arafah ke Musdalifah itu enteng, enggak bawa apa-apa. Terus besok kembali ke Mina lagi, ke tempat kita tadi, baru ketemu barang-barang kita lagi. Ini kenikmatan mengikuti sunnah Rasul. Karena Mina itu tarwiyah. Tarwiyah itu mempersiapkan diri mencari bekal. Itulah sehingga Kiai Ahmad Dahlan memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah itu pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah. Insya Allah 8 Dzulhijjah besok usia Muhammadiyah ditinjau dari bulan Hijriyah, tahun Hijriyah itu sudah berusia 108 tahun. 108 tahun. Jadi apalagi sampai merubah haji nggak harus berangkat ke Mekah, cukup di mana? Di Sragen saja.
Kalau di Jember dulu ada, sekarang sudah dilarang. Jadi haji itu tawafnya cukup di alun-alun kota Jember itu. Sehingga sahadatnya juga beda itu, karena itu mengikuti Nabi Muhammad yang rumahnya di timurnya Kabupaten Jember itu. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah dengan logat Madura, wa asyhadu anna Muhammadan wetan kantor Kabupaten Jember Rasulullah. Itu hajinya cukup keliling alun-alun Jember sudah cukup, nggak usah ke Mekah. Nah, ini termasuk sesat. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, takfirul muslim, mengkafirkan sesama muslim tanpa dasar yang kuat. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, kondisi akhir zaman yang disinyalmen oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama kita, Majelis Ulama Indonesia, menginventarisasi ada 10 kriteria aliran-aliran sesat yang perlu kita waspadai dan kita, ya, umat kita harus kita bentengi. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami cukupkan, kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kemudian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Hidayat. Semoga dengan pengalaman ini memberikan kita bisa benar-benar menghindari diri, menanggulangi agar tidak terkena fitnah akhir zaman, dengan belajar terus agar kita tidak terkena ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan.